balik lagi dengan saya Hani Amalia yang akan menemani Anda di beberapa menit ke depan dalam podcast Asah, Ruang Asah dan Suara. Dan pada kesempatan kali ini tentunya kita akan berbincang santai, membahas hal-hal yang sangat bermanfaat tentunya oleh narasumber terbaik, teristimewa dan luar biasa kita, yakni Profesor Dr. Hedi Sulastri SAGM CPHRM CHRH. Tentu sangat luar biasa teman-teman yang sudah menjadi narasumber dalam kegiatan Focus Group Discussion mengenai mobilitas masyarakat adat, ketahanan ekologis pangan, serta strategi adaptif dalam menjaga kelestarian lingkungan. Tentu tanpa berlama-lama, mari kita sapa Ibu narasumber kita pada hari ini, ya, Ibu Lilis. Oke Ibu, selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dengan semua sobat rasa. Oke. Terima kasih ya Ibu. Ibu, sebelum kita mengarah pada beberapa banyak pertanyaan, mohon untuk Ibu perkenalkan lebih apa Ibu sebagai apa, latar belakang Ibu, dan karena Ibu seorang peneliti juga ya, apakah saat ini ada peneliti yang sedang meneliti? Oke, baik. Baik, tak kenal maka tak sayang. Oke. Jadi aku perkenalkan diriku dulu biar kerasa kayak Gen Z gitu ya. Karena pasti audiensnya Gen Z semua nih. Saya Lili Sulastri, salah satu guru besar dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kita kolega nih ya. Kalau ini UIN Banten, saya dari UIN Bandung, bertugas di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Kebetulan saya mengelola di Prodi Manajemen sebagai ketua jurusan manajemen dalam beberapa waktu ke belakang gitu ya. Kemudian juga sebagai periset. Oke, periset dari Mora LPDP yang alhamdulillah berhasil mendapatkan seleksi, kemudian kami mendapatkan dana hibah untuk bantuan riset ini secara nasional selama 1 tahun. Jadi tahun ini adalah tahun saya tidak mendapatkan multi years tapi hanya 1 year saja. Saya mendapatkan 1 tahun untuk melakukan riset hingga posisi akhir tahun di tahun 2026 ini. Kalau kegiatan sehari-hari ya akademisi, senang meriset, senang melakukan kajian, karena itu sudah menjadi bagian darah daging ya. Kalau kita sudah mau berperan sebagai academician berarti apalagi di perguruan tinggi berarti ya kita harus totalitas gitu ya. Ya mengajar, ya meneliti, ya services juga mengabdi ke masyarakat. Pokoknya overall dilakukan dan itu harus jadi satu paket gitu. Jadi aku dari Bandung guys. Oke. Sudah tersampaikan begitu pesannya. Oke, terima kasih. Ibu kan dalam tema FGD tadi membahas tentang mobilitas masyarakat ya, dan ketahanan adat seperti Baduy. Nah, Ibu itu bagaimana sih mempertahankan keseimbangan antara aktivitas kehidupan sehari-hari dengan pelestarian lingkungan? Oke, baik. Jadi guys, gini nih teman-teman tadi rasa, sobat rasa. Nah, ini mungkin ke depannya tentu teman-teman yang ada di sobat rasa ini yang harus melanjutkan aktivitas riset. Karena kalau riset itu harus continuity, harus berkesinambungan, harus berkelanjutan. Kami mencoba memulai dan mungkin sebenarnya sudah ada para periset sebelumnya juga melakukan kajian yang sama. Tapi ini menjadi sangat spesial karena kita ada di momen dan waktu yang tepat seperti itu. Kenapa memilih ketahanan pangan? Bagaimana kemudian itu bisa menjadi satu model riset yang menarik? Tentu sangat menarik. Ada banyak faktor yang tentu kami pertimbangkan untuk ini bisa dijadikan sebagai salah satu riset unggulan. Karena kalau sudah kategorinya masuk nasional, berarti riset ini kan diperhitungkan begitu ya. Kebetulan juga mungkin ini informasi aja, FYI gitu ya. LPDP Mora juga selalu membuka, mudah-mudahan sih konsisten setiap tahun. Jadi kajian itu tidak hanya dari aspek ekonomi sosial humaniora saja, saya masuk kategori itu. Ada juga sekarang pemerintah fokus ke teknologi, ke STEM itu ya, kemudian juga ke yang lain-lain hukum dan seterusnya. Nah kebetulan di tempat kami di UIN Bandung untuk yang kajian riset dengan berbasis ekonomi sosial humaniora ini
kita adalah periset first time, orang yang pertama kali mendapatkan, karena sebelumnya teman-teman dari sains dan teknologi. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan itu bisa jadi pintu gerbang untuk teman-teman yang lain. Yuk kita ikut gitu ya, kajian untuk riset khusus di bidang ekonomi sosial dan humaniora ini, ekonomi sosialnya gitu ya. Nah, ketahanan pangan menjadi sangat penting hari ini. Kita dihadapkan pada dua fakta, baik secara ekonomi maupun sosial. Kedepannya kita menghadapi masalah globalisasi ekonomi, aspek sosial lingkungan yang semakin hari sepertinya sudah harus mulai difikirkan bersama-sama. Kira-kira seperti apa? Nah, Indonesia ini uniknya kita punya banyak banyak ya, di Jawa Barat saja tadi hasil kita ngobrol bareng dengan teman-teman dari kedinasan ada 550 sekian, bahkan mungkin bisa jadi lebih, itu hanya by data statistiknya saja, bisa saja mungkin ke depannya bertambah. Desa adat atau kasepuhan gitu ya, bahasa lainnya, karena di sini juga masih polemik ya kaitannya dengan regulasinya, tapi nggak apa-apa kita namakan itu saja. Betapa luar biasanya mereka mengelola, melestarikan kaitannya dengan relasinya dengan ketahanan pangan ini. Kita ambil objek ketahanan pangan karena masing-masing di wilayah adat yang kita jadikan sebagai lokus penelitian kita sangat fokus pada kebutuhan bahan baku gitu. Bahan baku apa? Bahan baku kehidupan. Contohnya apa? Beras, padi dulu ya, padi, beras jadi nasi gitu. Siapa di Indonesia yang nggak makan nasi ya? Harus makan nasi walaupun udah makan seblak gitu. Jadi ini menjadi sebuah model yang saya kira ke depannya sangat penting untuk kita lakukan hari ini gitu. Jadi kalau ditanya kenapa harus milih ketahanan pangan, dunia sudah mulai menghadapi krisis. Krisisnya banyak, krisis ekonomi, krisis global, krisis sosial, krisis lingkungan. Lalu di desa atau di kawasan adat ini yang ditahan itu, kalau pakai bahasa ketahanan, yang ditahan itu nggak hanya pangan, bahasa kitanya kerennya, tapi juga lingkungannya, alamnya, terus apalagi di situ kebunnya, hutannya. Jadi banyak faktor, airnya juga kita jaga gitu. Nah, melalui model riset seperti ini kita akan mengkaji banyak hal dan kita memang sifatnya kan observatory riset. Aduh maaf ya, kejelimbat. Jadi field risetnya harus harus mendalam seperti itu untuk eksplorasi. Seperti itu ya, Ya, Pak. Adalah ibu riset ya, betul. Emang sekarang sudah terlihat jelas Ya, krisis ekonomi ya, tuntutannya. Indonesia ya. Betul, betul. Oke. Ibu, ketahanan pangan kan seringkali dikaitkan dengan teknologi. Namun masyarakat adat memiliki cara tersendiri dalam mengelola sumber daya alam. Ya. Menurut Ibu sendiri, nilai-nilai apa yang dipelajari masyarakat luas dari sistem pengelolaan tersebut? Oke. Bahasa kerennya bagaimana mereka mengelola sovereignty food. Jadi ketahanan pangan itu kan. Oke. Ada satu di sini perlu saya sampaikan dulu, di sini saya punya 2 objek riset. Yang pertama ada di Provinsi Jawa Barat, satu di Provinsi Banten. Sebenarnya masih satu keluarga ya gitu ya, yang di Sukabumi diwakili oleh Desa Adat Gelar Alam, dulu namanya Cipta Gelar. Sementara yang di Banten melalui warga Kanekes ya yang disebut dengan Baduy Dalam maupun Baduy Luar gitu. Dua-duanya kita jadikan sebagai riset model riset kita gitu ya. Nah, ada 2 keunikan dan di 2 tempat ini kita bisa ambil satu kesamaannya. Yang pertama adalah mereka menggunakan model-model lumbung. Mungkin sebenarnya kalau di masyarakat Indonesia bahasa lumbung tuh udah bukan hal yang baru ya, udah biasa di kampung manapun suka ada lumbung. Cuma prosesinya, cara kelolanya, kemudian maintenance-nya itu sangat-sangat berbeda, differenting. Jadi kayak di Gelar Alam bagaimana lumbung yang disebut sebagai leit gitu ya dalam bahasa Sunda itu benar-benar kalau kata orang Sunda bilang dimumule itu benar-benar dijaga kemuliaannya, tradisinya, culture-nya, kesetiaan atas kepercayaannya itu luar biasa. Jadi satu yang saya dapatkan di awal-awal riset itu bahwa pemahaman kaitannya dengan kalau kita makan nasi itu nggak boleh ada satupun yang jatuh gitu.
Bahasa Sunda teh ngaremeh. Nah, nggak boleh. Kenapa? Harus dimuliakan dan harus pakai adab begitu. Pakai adab tuh contohnya eh, pakaiannya harus benar saat makan loh. Terus kalau di sana ada tradisi dipakein kayak udeng dulu gitu ya, kayak iketan gitu ya. Kalau perempuan mungkin pakai sarung kayak gitu. Kalau mau makan, kebayang pada saat prosesi si padi yang sudah jadi beras ini disimpan dalam satu model yang disebut leit, kemudian ada padi atau yang sudah jadi beras dibawa ke rumah, disimpan di satu kamar yang tidak boleh sembarangan orang masuk. Artinya sangat dimuliakan. Jatuh satu pun nggak boleh, gitu. Jadi prosesinya luar biasa dan itu menjadi satu, bolehlah saya sebut sebagai tradisi atau culture yang menurut saya unik dan harus tetap dijaga gitu. Kebanyakan kita kan mungkin hari ini buang-buang nasi, ah udahlah biarin aja. Paling juga kalau punya kesadaran, ih kasihan petaninya kan gitu. Mereka nggak cukup sampai di situ bahwa ini adalah warisan nenek moyang kan gitu ya. Nah, saya kira itu sangat bagus walaupun mungkin itu masuk dalam sebuah model culture ya. Kepercayaan yang turun temurun tapi ada impact lainnya yang secara normatif, secara ekonomi, secara sosial gitu ya dan lingkungan juga itu sangat luar biasa. Itu contohnya. Nah, di Baduy pun sama saya kira proses leit gitu ya. Ada kemudian mereka simpan karena mereka bisa jadi yang kalau kalau kita kayak kayak punya anggapan, ah mereka kan lebih kolot tanda kutip. Padahal bisa jadi mereka lebih modern loh pemikirannya, guys. Kenapa disebut lebih modern? Mereka udah berpikir 30 tahun lagi kita bakal krisis. Makanya itu hasil panennya si padinya disimpan dalam lumbung leit yang kalau hitungannya satu leit itu ukurannya misalkan untuk yang sekian kuintal itu terisi jejer dari ujung ke ujung, satu orang punya sekian dan itu dalam dalam strata sosial semakin banyak masyarakat di warga adat itu punya banyak leit, semakin tinggi strata sosialnya. Keren kan? Jadi bukan pada cuan, bukan pada duit, pada leit gitu. Jadi semakin banyak dia, "Mak punya leit berapa?" "Ah, mama cuma 10." "Eueuh 10, batur mah kur hiji kan." Contohnya seperti jadi mengeksplorasi itu luar biasa. Jadi banyak sekali nilai-nilai ya, nilai-nilai kearifan lokalnya perlu kita jaga. Bagaimana mereka sangat-sangat menjaga alam. Alam jaga kita, alam akan memberikan sesuatu pada kita. Pasti positif ya? Iya, tapi kalau kita rusak alam, apa yang akan diberikan alam pada kita? Sangat simpel sebenarnya. Kadang kita nggak mau mikir, tapi mereka udah lakukan itu duluan ratusan tahun. Itu yang mungkin bisa di apa ya namanya ditularkan ke teman-teman, ke siapa yang warga tinggal di daerah-daerah kota besar. Prinsip seperti itu kan sebenarnya mudah kalau kitanya mau gitu. Banyaknya kan kita nggak mau nerima, padahal gampang dong, makan habisin kan gitu. Jangan buang sampah sembarangan. Saya lihat teman-teman di Baduy nggak ada buang sampah sembarangan, apalagi Baduy dalam kan rumahnya pakai itu tuh, pakai apa namanya? Pakai papan, pakai bambu, terus bawahnya kan kosong tuh, kayak rumah panggung. Apa saya nemu sampah nggak ada, 0 liter. Terus mereka nggak pakai plastik, jadi pakai keranjang sampahnya tuh yang dari apa yang bikin sendiri itu loh, yang dari bambu dianyam, simpanlah di situ. Kita mesti anajopatu minal iman kan gitu. Pasang aja di tembok. Apalagi di sini Fakultas Dakwah gitu. Kan harusnya nggak boleh, bukan nggak boleh, harusnya udah melekat dong gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Tuh. Berarti tadi nilai-nilai sangat unik ya. Unik dan genuine menurut saya. Dibungkus oleh tradisi yang unik Iya. yang tadi kita harus sopan. Nah, ini mungkin ada sedikit feedback dan kesimpulan yang kita tuh harus bisa mengelola ketahanan pangan kita itu dengan merasa cukup, dengan merasa sayang gitu, tidak menghambur-hamburkan ketahanan pangan yang kita punya tentunya. Oke Ibu, selanjutnya saat ini kan tentu tadi berbicara tentang pelestarian ya Ibu ya. Yeah. Kalau kita karena perubahan iklim tentunya dan perkembangan pembangunan semakin besar. Bagaimana sih Bu dari yang Ibu teliti tentunya tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat adat itu sendiri dalam mempertahankan tradisi sekaligus beradaptasi terhadap Oke, climate change itu no doubt
Tidak ada yang meragukan, semua kita mengalami situasi itu. Mau itu di lingkungan yang paling dalam atau paling luar sekalipun, atau di kota besar atau di daerah-daerah, semua menghadapi situasi yang sama. Kenapa? Karena kita berada di lingkungan yang sama, satu bumi yang sama. Hari ini kita menghadapi climate change, global warming. Itu bukan teori ya. Itu sudah fakta, nyata adanya. Panas yang luar biasa. Teman-teman di Baduy pun mengalami hal yang sama gitu ya. Nah, kalau dikaitkan dengan tantangannya, semua menghadapi kalau dari sisi aspek climate ya, change, perubahan-perubahan. Mereka berpikirnya hanya satu, bahwa tetap kita bagaimanapun ceritanya harus menjaga bumi dan seisinya, khususnya yang ada di lingkungan tersebut. Artinya apa? Artinya ada kedalaman nilai-nilai value yang sudah turun-temurun mereka jalankan hingga ke anak cucu atau generasi yang akan datang. Tapi tadi betul pertanyaannya, sekarang kan gimana cara menghadapi era yang disrupsi lah, kedistrak lah gitu ya, gimana? Betul. Ada di satu lokasi riset kita, contohnya di Provinsi Banten, khususnya di Baduy ini. Kalau Baduy luar itu sudah boleh kita lihat gitu ya, teman-teman di sana warganya ada yang menggunakan gadget. Tapi Baduy dalam kan nggak boleh sama sekali. Cuman kemarin waktu kita riset terakhir itu, ini cerita aja dari ketua kampungnya gitu ya, ketua adatnya, dalam 1 tahun itu mereka pasti akan melakukan penyisiran. Jadi disisir tuh dicek siapa nih yang punya alat-alat teknologi, karena kan nggak boleh sama sekali gitu ya. Dan itu tuh hasil kesepakatan ketua adat semuanya dari masing-masing desa, baik itu di kalau nggak salah ya, baik itu di Baduy dalam maupun Baduy luar. Jadi mereka pun sebenarnya sangat paham dengan adanya situasi, kondisi dan krisis yang terjadi saat ini, utamanya misalkan pengaruh teknologi. Mereka akan berbicara selayaknya yang paham tentang teknologi, walaupun mereka nggak pernah pakai seumur hidup, apalagi yang teman-teman di dalam kan gitu ya. Mereka tahu bahwa itu lebih banyak nilai ketidakbaikannya dibandingkan manfaatnya, tapi kan tergantung cara penggunaannya gitu. Nah, hal-hal seperti itu mereka sebenarnya sudah mulai kritis saat ini. Potensi-potensi adanya perubahan perilaku, perubahan cara hidup. Nah, itu dialami juga. Tapi kalau yang Baduy dalam saya kira masih cukup kuat ya untuk menjaga culture mereka atau tingkat kepercayaan mereka. Kalau Baduy luar tuh sudah mulai mereka boleh berinteraksi dan seterusnya. Nah, yang unik justru sebaliknya, ketika saya mengkaji dari objek lokasi riset yang lain, contohnya yang di Gelar Alam ya teman-teman, justru mereka sangat adaptif terhadap teknologi. Ya, kalau yang di Gelar Alam Sukabumi, namanya kampung adat, desa adat. Tapi mereka sangat adaptif. Contohnya apa? Ini yang bikin saya amazed banget dengan teman-teman periset. Dari tahun 97-an, sekitar era 97 2000-an, mereka udah punya turbin. Mereka kelola listrik sendiri. Jadi listrik tuh nggak dari pemerintah disupport, tapi kelola listrik sendiri. Ini mungkin listriknya kecil-kecil di sana, nyala tiap rumah 24 jam. 1 kWh-nya itu cuma dikenai bayar 2.000, itu pun untuk maintenance. Dan saya buktikan sendiri, saya lihat turbinnya. Jadi memanfaatkan air yang datang dari pegunungan, mata air ditampung semuanya, dan itu hasil bantuan dari salah satu negara ya, kalau nggak salah Jepang waktu itu. Sampai sekarang masih dijaga. Mereka kelola listrik sendiri. Yang kedua, mereka tidak alergi terhadap teknologi. Mereka punya jejaring sendiri. Jadi wifi itu di sana, masuk ke gunung, masuk ke hutan, lewatin bukit-bukit, ini saya cerita sedikit. Mungkin provider nggak masuk, tapi mereka jualan itu dia wifi, jadi 24 jam tuh harganya sekitar 50.000, 10.000. Jadi mereka punya wifi sendiri. Ya, mengelola sendiri. Artinya mereka tidak menutup kan gitu ya, menutup informasi, menutup perkembangan-perkembangan teknologi, bahkan mengikuti. Mereka juga ikut support gitu ya, terkait dengan yuk boleh siapapun yang warga adat sini mau sekolah deh gitu. Tapi sekolah sampai kemana silahkan.
dibebaskan gitu. Tapi ingat harus tahu alasannya apa untuk sekolah, bagaimana, silahkan. Jadi, di satu sisi yang disebut sebagai desa adat bukan berarti ketertutupan ya, dari akses, lingkungan luar. Ada juga ternyata yang secara luar biasa mereka mengemas itu sebagai desa adat, tapi mereka sangat welcome terhadap perubahan dan mereka mungkin bisa jadi siap. Kenapa? Karena, potensi untuk pengembangan seperti yang tadi listrik udah punya mandiri sendiri, WiFi teknologinya sendiri, basisnya dari listrik, listriknya tidak apa namanya, tidak terbatas. Terus what else gitu, apalagi gitu ya. Jadi kalau dikaitkan ya paling ada hal-hal yang memang satu nih, karena mereka sangat sangat menjaga, culture, budaya, sangat menjaga norm yang lahir dari nenek moyang turun-temurun, itu yang harus dijaga. Bagian dari jiwa mereka itu adalah menjaga kekuatan budayanya, gitu. Jadi, selalu tidak ada, narasi misalkan nggak boleh A, nggak boleh B, nggak boleh C, nggak. Semuanya sudah melekat dalam dalam nilai-nilai kehidupan mereka yang mereka jalankan. Jadi nggak hanya konsepan lah kalau di kuliahan itu, tapi langsung dipraktikkan, disimpan dalam pikiran mereka, dalam jiwa mereka. Saya nggak boleh A, saya nggak boleh B, saya nggak boleh C. Itu yang jadi pakem mereka, gitu. Jadi kesadaran untuk terus menjaga nilai itulah yang masih jadi apa ya, satu hal yang saya selalu sebut sebagai sesuatu yang genuine, yang autentik. Hari ini kan agak sulit ya untuk bisa berlaku seperti itu. Jadi teknologi di satu sisi dengan objek yang berbeda, dengan lokasi riset yang berbeda, mereka accepted, tapi di sisi lain tertutup. Tapi baguslah dinamika kan gitu ya. Kita cari jalan tengahnya, keseimbangannya ada di mana gitu. Tapi kan keduanya emang sama-sama memiliki tujuan Ya, sama-sama. melestarikan budaya, Betul. tradisi adat. Iya, iya. Dua-duanya pasti, bagaimana mereka punya sustainability, keberlanjutan menjaga tadi alam lingkungan gitu. Oke. Oke. Menurut Ibu sendiri nih, bagaimana sih Bu perguruan tinggi khususnya mahasiswa dapat mendukung pelestarian lingkungan? Apalagi sekarang kita ranahnya ke kita Iya. serta mengembangkan penelitian yang mungkin berpihak kepada masyarakat adat. Oke. Ya, saya kira harus diperbanyak riset-riset seperti ini. Teman-teman Gen Z, generasi kalian nih guys. Ya, saya cuma minta satu hal sebenarnya. Kalau kita sebagai masyarakat akademisi, maka tunjukkanlah keakademisian kita dengan cara apa? Hal yang paling sederhana. Banyak eksplorasi dengan cara baca. Baca dan belajar. Kan gitu ya. Oke, hasil riset orang kan harus dibaca nih. Kalau tidak dibaca berarti ya kita nggak dapat apa-apa dari pelajaran tersebut. Nah, teman-teman mahasiswa gimana caranya? Harus eksplorasi, cari wawasan, baca itu jurnal yang banyak. Mungkin hasil riset kami juga termasuk wajib untuk dibaca nantinya supaya apa? Dapat insight kan gitu. Pada akhirnya ketika misalkan di masa yang akan datang teman-teman punya punya keinginan, punya passion untuk meneliti, oh ini jadi sesuatu barang yang unik. Kenapa? Kampung adat itu unik. Saya bilang sampai seperti itu, kenapa? Mereka genuine. Orang-orang yang menjaga keseimbangan dunia. Dunia itu dalam artian bumi, earth gitu ya. Contohnya apa? Misalkan mereka menjaga hutan. Gak usah disuruh loh, disuruh jaga hutan. Enggak, karena mereka udah punya norm tadi dan ikut sekali. Alam jaga kita, berarti alam akan memberikan sesuatu kepada kita. Kalau alam jaga kita dan kita juga menjaga alam dan kita positif dengan alam, alam akan memberikan sesuatu respon yang lebih positif lagi dengan kita. Saya kira hari ini kita berhadapan dengan teknologi. Semua orang pengennya risetnya di teknologi. Tapi ternyata di lingkungan yang jauh ke dalam satu lingkungan masyarakat kita ada sekelompok orang, ada sekelompok warga, masyarakat yang berjibaku. Berjibaku itu bekerja keras kan untuk menjaga ini nggak boleh sampai rusak, ini nggak boleh sampai terjadi sesuatu, ini nggak boleh ditanamin ini. Mereka visionary sebenarnya. Lebih visionary, kenapa? Contohnya kayak lumbung tadi, pikirannya untuk 30 tahun gitu. Kita kalau punya beras di rumah paling untuk seminggu, bener gak? Iya, mereka udah mikirannya jauh gitu. Makanya itu yang harus dijaga. Jadi untuk generasi teman-teman, yuk keep literasi, baca lagi. Minim sekali baca kita gitu ya. Dengan membaca kita banyak tahu tentang hasil riset kita baca, kita analisis, kita jadikan wawasan.
Itu aja sih sebenarnya syaratnya. Yang lainnya kalau sudah baca kelihatan berpikir kritisnya juga kalau orang yang sering baca dan belajar. Jadi akhirnya ada keinginan, oke deh saya lanjutin nih risetnya. Apalagi kaitannya dengan perubahan iklim, menjaga bumi, menjaga dunia gitu. Walaupun kita nggak tahu usia kita sampai berapa, tapi ada anak cucu kita gitu. Generasi muda yang nanti akan melanjutkan gitu. Dan itu tak kalah unik ya Ibu, ya, tradisi-tradisi luar juga yang Ya. kalau misalnya kita telaah lagi, Mhm. ternyata mungkin justru lebih unik nih, Mhm. karena kan adat yang kadang mungkin Ya. jarang terupgrade gitu. Ya. Oke Ibu, mungkin penutup Ya. apakah ada pesan atau motivasi yang Mhm. ingin Ibu sampaikan kepada Sobat Rasa tentunya, khususnya generasi muda agar terus semakin peduli terhadap lingkungan, Mhm. menghargai kearifan lokal, serta ikut berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan alam Indonesia. Oke, banyak hal yang bisa kalian lakukan guys, gitu ya. Penerus generasi dari kami dan sebelumnya dan dari kami setelahnya. Berarti kan itu adalah jalan panjang untuk teman-teman generasi Z dan berikutnya. Apa yang bisa dilakukan? Tetap kata kuncinya satu, banyak baca dan belajar. Itu satu. Yang kedua, banyak hal yang bisa dilakukan. Contohnya, kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang berbasis wawasan lingkungan, menjaga bagaimana lingkungan tetap bisa memberikan dampak positif bagi kita. Hal yang sederhana, tidak buang sampah sembarangan. Sekarang ini kita lagi krisis kan, khususnya kayak di kota-kota besar itu. Sirkular ekonomi itu harus jalan gitu ya, pemanfaatan teknologi hari ini luar biasa. Tapi bagaimana kemudian teknologi kita ubah menjadi tools, perangkat untuk membuat sesuatu. Bukan tujuannya adalah teknologi, bukan. Ya, ada teknologi A, misalkan banyak aplikasi nih, mau bikin A, mau bikin B, mau bikin C. Tapi kitanya masih jadi konsumen di situ. Coba bisa nggak? Nah, teman-teman, berpikir sebaliknya. Kami ini kreator ekonomi. Ekonomi apa? Yang mudah aja untuk teman-teman pelaku usaha kecil menengah. Gimana caranya mereduce sampah lingkungan industri rumah tangga. Kan biasanya tuh nggak ada kesadaran ya. Nah, itu sebenarnya jadi celah untuk kita ikut membangun bangsa. Itu nggak harus sesuatu yang big, yang besar. Mulailah dari start from small, dari yang kecil. Yang kecil dari mana? Dari lingkungan kuliah seperti ini. Rajin berkomunitas, kan gitu ya. Kemudian juga ikut-ikutan riset. Walaupun mulai ikut-ikutan, tapi ke depannya harus riset sendiri loh kalau akademisi, kan gitu. Terus apalagi di situ banyakin insight, kan gitu. Wawasannya ditambah, baca bukunya ditambah dan hal sederhana sebenarnya. Nah, dan jangan lupa juga kalau sekarang di era teknologi kita juga kan nggak perlu alergi dengan teknologi. Teknologi jadikan sebagai wadah atau tools untuk membantu kita seperti itu. Ya. Mungkin itu teman-teman pesan dan motivasi ya. Bagaimana kita itu harus sadar gitu. Harus sadar mengetahui mungkin kelestarian lokal, kearifan lokal, dan juga kita berkontribusi langsung dengan lingkungan kita sendiri. Itu pasti ada di sekitar. Luar biasa sekali Ibu. Terima kasih. Banyak sekali wawasan baru yang mungkin dapat kita pelajari bahwa kearifan lokal memang masyarakat adat itu bukan hanya bagian dari warisan budaya, tetapi juga menjadi inspirasi dalam membangun ketahanan pangan dan menjadi kelestarian lingkungan di tengah berbagai tantangan ini. Tentunya teman-teman, banyak sekali dari pembahasan yang sudah kita bahas. Oke Ibu, terima kasih banyak. Sama-sama. Luar biasa. Pesan dan ilmu. Ya. Terima kasih. Mungkin teman-teman sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa di episode podcast Rasa selanjutnya. Saya Hania Amalia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.